surga. Contoh, sakit itu salah satu bentuk ujian. Dari sakit itu, Pon mungkin tak larat untuk ikut pengajian ihfazillah yahfazka. Tak larat untuk duduk 1 jam lebih. Kemudian dalam sakit itu pula terbuka baginya jalan menuju ke surga, walaupun tidak mengaji ihfazillah yahfazka. Caranya bagaimana? Sabarnya ia terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian, jika ia ingin cepat sembuh juga harus dihubungkan dengan jalan surga yang selanjutnya. Sehat, asalnya sakit diberikan sehat. Maka jalan surga orang-orang sehat, baca Quran, mengaji, bekerja, khidmah, dan lain-lain. Maka orang yang beriman antara kedua-duanya itu dinikmati dulu. Ujian dinikmati, pertolongan juga dinikmati. Maka Rasulullah beri option dua-duanya. Satu, kalau kamu menghendaki saya akan berdoa ke Allah. Kedua, kalau kamu menghendaki kamu boleh sabar dan kamu akan mendapat surga. Selanjutnya, betapa indahnya dua pilihan ini. Betapa indahnya pilihan yang kedua. Rasulullah SAW menawarkan dua pilihan kepadanya. Maka dia berkata, saya akan sabar dan mengharap pahala hanya dari Allah. Sikap ini adalah merupakan taufik. Taufik itu bimbingan dari Allah. Kemudian dia berkata, sesungguhnya saya terbuka, yakni terbuka auratnya. Wahai Rasulullah, berdoalah untuk saya supaya aurat saya tidak terbuka lagi. Maka Rasulullah SAW berdoa untuknya supaya auratnya tidak terbuka lagi. Titik dulu sebelum tanggal berikutnya. Muslimin dan muslimah, ada dua aurat itu. Satu adalah secara syariat. Secara syariat itu adalah anggota yang wajib untuk ditutup ketika berhadapan dengan ajnabi ataupun orang lain. Yang nomor dua adalah keaiban. Aurat itu adalah keaiban. Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Hubungannya dengan penyakit yang diderita oleh pesakit, yaitu ketika sawan itu kan di luar kesadaran. Nah, di luar kesadaran berarti di luar kawalan. Nah, di luar kawalan itu kadang tidak disadari karena di luar kawalan, maka terbukalah auratnya. Dan itu minta Rasulullah SAW mendoakan. Atau yang kedua, minta didoakan, diampuni, dimaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan salah satu di antara hikmahnya sabar itu adalah Allah mengampuni akan dosa yang pernah dilakukan. Karena dengan istighfarnya, kadang istighfarnya perlu diistighfarkan lagi, sebab saat istighfar bukan dan belum betul-betul meminta maaf kepada Allah. Tapi Allah bukakan jalan, dengan ujian itu dia sabar, Allah ampuni dosa-dosanya, kesilapan dan juga kesalahannya. Dia termasuk penghuni surga yang berjalan di permukaan bumi karena dia telah merasa puas dengan akalnya yang merupakan nikmat yang paling agung. Maka tatkala dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah, Zat yang Maha Hidup lagi Maha mengatur semua urusan hambanya, Allah memberikan surga seluas langit dan bumi sebagai balasan untuknya.
Muslimin dan muslimah rahimakumullah, tahapan di mana tahapan manusia jadi dekat dengan Allah Ta'ala itu beda-beda. Ada dilalui dengan tahapan ilmu, ilmunya bertambah pula amalnya, bertambah pula dekatnya kepada Allah Ta'ala. Ada kalanya tahapan itu dilalui melalui ujian. Ujian yang ia hadapi, sabar, ya, bertambah dekatnya dengan Allah, diuji lagi, sabar, tambah dekatnya dengan Allah, diuji lagi, sabar, tambah dekatnya dengan Allah. Muslimin dan muslimah, ada lintasan yang ingin saya kongsikan. Kadang kita terasa berat dengan ujian itu karena kita membayangkan lama. Lama, andaikan sakit ya, lama. Ya. Padahal belum tentu lama. Hari besok itu hari yang baru, yang boleh juga Allah Ta'ala mengubah. Menjadi berat karena lama. Maka bagaimana cara memutuskan lama? Ya. Ada cara kasar. Artinya kasar itu cara apa ya? Cara frontal. Jangan kata lama. Ya. Putuskan dengan kata mati. Ya. Apabila adalah jalan dari kematian itu sakit, maka semoga sakitnya itu adalah jalan mendapatkan keampunan dari Allah. Jalan mendapatkan ridho Allah. Yang tentunya juga jalan ke surga. Itu akan terasa ringan, insya Allah. Ini untuk diri saya sendiri dan juga kepada muslim-muslimah. Ganti kata lama dengan mati. Ustaz, itu lagi menakutkan daripada lama. Ya. Ini kita melatih. Karena apabila lama itu yang menguasai minda kita, justru kita tidak dapat menikmati. Tidak dapat menikmati kondisi keadaannya, dan juga kita jadi kurang percaya dengan kuasa Allah Ta'ala. Tapi kalau kita coba ubah mati, berarti yang sekarang ini adalah satu kenikmatan karena belum mati. Berarti sekarang ini satu peluang karena belum mati. Semoga dengan sabarnya aku menghadapi, Allah redha, Allah ampuni dosa-dosa saya. Itu lintasan yang saya kongsi dengan para jemaah sekalian, bahwa yang menyebabkan kita itu jadi berat itu karena pandangan kita lama. Padahal belum tentu lama. Kita nikmati hari ini, kemudian besok paginya, andaikan belum berubah sakitnya atau masalahnya, paling tidak sudah berubah harinya. Tidak hari Rabu lagi, tapi sudah Kamis. Nah, perubahan secara fisik, andaikan tidak berubah fisiknya, tapi paling tidak juga akan berubah hatinya. Dan inilah ya, cara kita untuk mengolah akal kita, jiwa dan perasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diteruskan keempat, kesabaran orang-orang yang baik. Terkadang Allah Ta'ala juga menguji hambanya melalui penglihatan. Penglihatan adalah salah satu nikmat yang besar dikala kamu dapat melihat alam sekeliling. Dan sekala kamu dapat merasakan keindahan mengenai makhluk hidup dan melihat segala sesuatu. Akan tetapi, apabila Allah berkehendak menghilangkan cahayanya, maka kamu tidak mempunyai daya upaya melainkan hanya dengan bersabar dan pasrah. Saya berikan contoh yang ringan dulu, yang ringan. Ya. Mata kita itu boleh melihat,
tapi tanpa cahaya tidak dapat melihat objek yang ada di depan kita. Satu ketika blackout, lampu padam semua. Ingatan puan-puan kepada Allah untuk menikmati kehendak Allah, atau ingatan kita kepada lilin, lampu picit, ataupun lampu di handphone, ataupun lampu emergency, ya, ataupun lampu kereta. Intinya tergesa-gesa untuk mendapatkan cahaya. Tergesa-gesa untuk mendapatkan cahaya. Mestinya untuk kita latih bersama adalah dinikmati dulu, tenang dulu, ya. Dan semoga jamaah ihfazillah bisa begitu. Tenang dulu, ditenangkan hatinya sampai menemukan Allah yang maha berkehendak. Dan itu dalam semua urusan. Dan itu bukan berarti pemalas. Teman-teman, bukan berarti pemalas ataupun lemut. Lemut itu lambat bertindak. Bukan. Lama itu beda-beda durasinya. Teman-teman, lama beda durasi. Ada lama itu ya sampai 5 menit. Ada lama itu tak sampai 1 menit. Itu sudah lama. Begitu terjadi, diam sebentar, kadar bertasbih untuk sambung ke Allah. Setelah itu bertindak. Karena orang yang sambung ke Allah itu akan datang bisikan ketuhanan kepadanya untuk melakukan sesuatu yang baik. Saya ulang, orang yang sambung kepada Allah akan ada bisikan ketuhanan yang menyuruh ia untuk melakukan yang baik. Jadi terjadinya sesuatu, diam sebentar, sambung kepada Allah, hinggalah ada bisikan yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika itu kita melakukan berdasarkan suruhan, sebab kita sudah sambung ke Allah. Dan suruhan itu bukan lagi suruhan manusia. Maka saat kita mencari kemudian belum jumpa, kita tidak menyalahkan orang lain. Kita juga tidak marah dengan orang lain. Kita juga tidak kecewa. Karena suruhan itu datang dari Allah. Dan Allah Ta'ala pasti akan menunjukkan yang berikutnya, yang seterusnya. Ya. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah. Itu tadi yang pertama, mata boleh melihat tapi tanpa cahaya dia tidak dapat melihat. Kemudian dicontohkan yang ringan adalah blackout atau lampu padam di waktu tengah malam. Kedua, Masya Allah, ya, muslimin dan muslimah, sama-sama kita berazam ya, sebelum saya teruskan, dengan dapat melihat, semoga setiap hari kita melihat Quran. Ya, dengan bisa melihat, semoga setiap hari kita guna baca Quran. Maka muslimin muslimah, kita minta dapat melihat, ya Allah, berikan kami dapat melihat untuk baca Quran dan untuk kebaikan-kebaikan lain. Karena ada juga yang Allah akan uji orang itu tidak dapat melihat. Baik dengan faktor usia, umur, ya, dengan selaput katarak yang menutupi kurnia mata. Kemudian semakin lama jadi kurang tajam pandangan mata, ya, lama jadi samar objek yang ada di depannya, sampai jadi gelap. Ya. Muslimin dan muslimah, andaikan begitu konsep yang tadi kita ulang lagi, tak lama.
Ustadz itu kalau sampai mati tak lama, karena selepas mati Allah akan gantikan dengan mata yang dapat melihat kekal abadi selama-lamanya. Di dunia ini untuk mempertahankan mata sehat atau mata dapat melihat, yang sudah pakai cermin mata, mungkin di rumah itu ada 2 jenis. Satu cermin untuk baca dalam pandangan dekat, kemudian cermin untuk pergi jalan-jalan yang pandangan jauh. Mungkin ada ditambah lagi cermin mata hitam supaya tidak silau, entah berapa biji atau berapa jenis untuk mempertahankan mata. Andai yang terjadi adalah sampai Allah Ta'ala hilangkan pandangan mata dapat melihat, muslimin muslimah, sabarnya itu akan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan surga. Pasrahnya kepada Allah Ta'ala itu akan digantikan dengan kepuasan. Kita tidak pernah terbayang kepuasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang betul-betul sabar. Karena mungkin kita belum betul-betul sabar. Saya ulang, mungkin kita belum bisa membayangkan kepuasan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang betul-betul sabar. Karena kita sendiri belum betul-betul sabar. Kisah pada minggu lepas tentang seorang yang sakit, ya, kenapa tidak berdoa kepada Allah? Ya, muridnya datang, kenapa tidak berdoa kepada Allah? Jawabannya, bagaimana aku akan berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang Allah Ta'ala suka terjadinya itu kepadaku? Ternyata di sebalik itu Allah memberikan kepuasan yang orang yang tidak sabar atau belum mencapai kesabaran seperti itu tidak merasakan. Bagaimana diziarahi oleh para malaikat. Yang tentu muslim dan muslim tidak sama dengan ziarahnya orang dengan kita. Orang ziarah dengan kita itu kadang ya, mengungkapkan masalahnya, menceritakan masalahnya, ataupun mengisi waktu. Sedangkan kepuasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan cara Allah kepada orang-orang yang betul sabar tentu tidak dapat untuk dinilai dengan kebendaan. Sementara ini kepuasan atau kesenangan, bukan kepuasannya, kesenangan orang-orang awam itu adalah masih lagi seputar atau berkisar dengan kebendaan. Padahal kebendaan itulah yang akan menyebabkan kita susah jika berpisah atau jika berkurang. Bawahnya dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ibtalaituhu bihabibataihi fasabaru awwatuhu minhumal jannah." Artinya, barang siapa yang aku uji kedua kekasihnya lalu ia bersabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Saya bacakan di bawahnya untuk penjelasan. Betapa indahnya perkataan ini, betapa indahnya pemaparan hadis ini. Beliau tidak mengatakan kedua matanya, tapi beliau mengatakan kedua kekasihnya. Karena kedua mata dicintai oleh pemiliknya, seakan ia adalah sesuatu yang lebih dicintai dari segala yang ada. Maka baginda juga berkata, barang siapa yang aku uji, baginda tidak mengatakan barang siapa yang aku ambil kedua matanya, karena baginda hendak menjelaskan bahwa di sana ada pahala dan ganjaran, ada perbendaraan dan simpanan, di sana juga ada surga dan tempat tinggal yang abadi. Itulah namanya kata-kata berhikmah, kata-kata hikmah yang keluar dari lisan yang mulia,
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya tidak menyakitkan, tapi kata-katanya menyemangatkan. Kata-katanya bukan melemahkan, tapi kata-katanya adalah menguatkan. Dan semoga kita dapat meniru ataupun mengamalkan. Baik, meniru baginda bagaimana kita ketika menyemangatkan orang yang perlu disemangatkan. Bagaimana ketika kita perlu memberi kekuatan kepada orang yang lemah, yang perlu kekuatan. Maka susunan kata itu memberikan kesan kepada orang yang mendengarnya. Apatah lagi terhadap orang yang sedang kesusahan, terhadap orang yang berada dalam kesakitan. Selanjutnya, mereka berkata kepada Yazid bin Harun al-Wasiti sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syiarul A'lam an-Nubala dan dalam kitab Tazkirah. Kisahnya, wahai Abu Khalid, kemanakah kedua matamu yang indah itu pergi? Dia berkata, demi Allah, keduanya dihilangkan oleh tangisan pada waktu sahur. Allah mengujinya dengan mencabut kedua matanya, tetapi dia akan menggantikannya dengan surga. Masya Allah. Ya. Yang sedang kita hadapi tentu di bawah, gridnya di bawah ujian-ujian yang kita dengar ini tadi. Di mana grid di bawah, insya Allah kita mampu. Dalam masa yang sama kita mampu, kita juga sedia lagi untuk menghadapi ujian-ujian yang berikutnya, karena kita tidak lepas dari ujian selagi kita berada di dunia. Tapi insya Allah jamaah ifadzillah ya fazka punya pegangan yang kuat. Apa pegangan itu? Allah. Hablum minallahnya ditambah, hablum minallahnya dikuatkan, hablum minallahnya dieratkan. Insya Allah itulah kekuatan kita dalam menghadapi kemungkinan hari ini, esok, lusa, dan juga yang akan datang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sang tinta umat, disebut sebagai tinta umat karena keluasan ilmunya. Pada akhir hayatnya mengalami kebutaan, dan sebagian orang mencela dan mengejek kedua matanya dan tidak menghiraukannya. Lalu dia berkata, bila Allah mengambil cahaya dari kedua mataku, maka di dalam sanubari dan hatiku ada cahaya. Akalku cerdas dan hatiku tidak bengkok, sedang lisanku tajam seperti pedang yang terkenal. Muslimin dan muslimat, yang diingati apa? Nikmat-nikmat yang lebih banyak dari nikmat yang dikurangkan oleh Allah. Membahagiakan diri dan menyemangatkan diri dan optimis terhadap Allah dengan cara mengingati nikmat yang lain yang lebih banyak dari yang dikurangkan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Meskipun Allah telah mengambil cahaya kedua matanya, tapi di dalam hatinya terdapat cahaya. Allah telah mengambil sinar daripada kedua matanya yang indah, tetapi rohnya masih bersinar dan sentiasa memancarkan cahaya hingga Allah mewariskan bumi ini dan segala apa yang ada betul di atasnya. Maka tidak ada daya bagi manusia selain bersabar. Mereka mengisahkan tentang Ibnu Hubairah, penulis kitab Al-Qibsah dalam madhab Imam Hambali, dan seorang menteri yang masyhur lagi bertakwa yang pernah berdoa di Mina agar diturunkan hujan. Lalu hujan turun dengan lebat sekali. Sambil menangis dia berkata, seandainya aku berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosaku. Pada suatu hari, seseorang mendatanginya ketika dia sedang duduk di kursi kementeriannya. Waktu itu dia menjawab jawatan sebagai menteri di bawah pemerintahan Al-Mustanjid.
Al-Abbasi. Ibnu Jauzi pernah bertemu dengan dia. Bahkan Ibnu Jauzi itu adalah salah seorang muridnya. Lalu Ibnu Khubairah memberikan hadiah kepada orang yang datang itu dan mengusap kepalanya. Maka orang-orang berkata kepada Ibnu Khubairah, mengapa engkau memberinya hadiah dan mengusap kepalanya? Dia menjawab, ketika kami muda, aku mengenal orang ini, sedang dia tidak mengenali aku. Dia pernah suatu hari memukul kepalaku hingga mataku buta. Dan selama 30 tahun aku tidak menceritakannya kepada siapapun. Dan tidak memberitahunya kepada siapapun karena pengaduan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah, seluas lautan hati terbuka terima qada dan qadar Allah Ta'ala tidak mudah. Ya. Sebagaimana yang diceritakan ini tadi, disakiti oleh orang yang menyebabkan sakit bertahun-tahun tapi tidak menceritakan, menyebabkan sakit bertahun-tahun tetapi tidak menuntut balasan. Kita ambil intisarinya atau kita ambil intipatinya. Betapa kuatnya, betapa eratnya, betapa pahamnya terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala, terhadap kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia selalu menghadapi suasana, keadaan dan kejadian itu adalah kebaikan-kebaikan Allah. Saya ulang, menghadapi suasana, keadaan dan kejadian itu adalah kebaikan-kebaikan Allah. Ini tidak mudah, muslimin muslimah. Ya. Kalau puan-puan menyalin dalam tulisan itu mudah. Suasana dan keadaan dan kejadian tidak dipandang, melainkan itu kebaikan-kebaikan Allah. Walaupun di sebalik itu juga harus muhasabah terhadap diri. Artinya muhasabah dari kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala itu tadi. Allah Ta'ala Maha tahu keadaan hambanya. Ya. Terjadi umpama lah ya, jatuh, sudah pun berhati-hati, pakai slipo pun udah betul, bukan kanan dipakai di kiri, kiri dipakai di kanan, tidak, kanan pakai kanan, kiri pakai kiri. Jalan pun bukanlah lari kuat, jalan pun pelan-pelan. Ya. Mata ini seakan-akan melihat di depannya itu ada lubang. Karena mata ini boleh jadi satu masa itu begitu. Ya. Seakan-akan jalannya menurun. Padahal tidak. Maka langkah kakinya jadi berbeda, mempersiapkan untuk itu menurun. Tapi ada benda yang menyebabkan dia jatuh. Itu sudah berhati-hati. Sudah berhati-hati tetap jatuh, masihkah prinsip tadi dipegang? Tidak ada kejadian atau keadaan, melainkan itu adalah kebaikan-kebaikan Allah. Dan semoga tetap begitu, maka akan ada bisikan yang datang dari Allah bahwa Allah akan ampuni dosamu, Allah akan naikkan derajatmu, Allah akan mengasihimu. Bahkan Masya Allah, yang sudah bercita-cita di wali, Allah akan buka pintu kewalian untukmu. Muslimin dan muslimah, ya, ini semua adalah bahasa hati, bahasa iman, bahasa keyakinan, bahasa kepercayaan. Yang kelima, anak juga merupakan salah satu anugerah yang agung. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa
orang-orang soleh adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Di antara perhiasan yang dapat membuat kehidupan semakin indah, yaitu harta dan anak keturunan. Kedua-duanya adalah perhiasan dunia. Betapa indahnya ketika kamu melihat anak-anakmu tumbuh membesar di hadapanmu, wajah berseri-seri dengan cahaya Islam. Mereka bersujud kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha mengatur semua urusan makhluknya. Mereka mengulang-ulangi ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi apabila Allah menghendaki mengambil mereka, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Muslimin dan muslimah, bagaimanakah pandangan kita terhadap anak kita? Puan-puan pasti punya jawaban. Yang jika jawabannya berbeda, mari kita temukan kesamaan. Ketika kita pandang anak kita pandang bahwa dia yang akan melanjutkan sujud kita. Dia yang akan melanjutkan mengaji kita. Dia yang akan meneruskan bacaan kita. Dia yang akan meneruskan perjuangan kita. Jika kita pandang anak kita adalah penerus kita yang akan meneruskan sujud kita kepada Allah, yang akan meneruskan mengaji kita, yang akan meneruskan bacaan Quran kita, maka kita akan sayang dengan anak kita karena Allah. Dan kita akan doakan anak kita karena Allah. Karena kita pandang dia adalah penerus sujud kita. Dia adalah penerus baca Quran kita. Jika muslimin dan muslimah jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka cara pandangnya belum begitu, mari kita samakan. Dan itulah keindahan. Itulah qurratu a'yun. Sejuk mata memandang. Karena dia adalah penerus sujud kita. Namun begitu, ya, Allah Ta'ala berkehendak penerus sujud kita itu diambil oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mampu kita lakukan? Yang mampu kita lakukan hanya sabar. 3 huruf, Shod, Mim, Ro. Dan bukan berarti putus, ya, karena pasti akan ada ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yaqulu subhanahu wa ta'ala, laisa li'abdil mu'mini idza qabattu sofiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa jannah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada balasan bagi hamba yang mukmin bila aku telah mengambil atau matikan yang disayanginya di dunia, lalu ia mengharap pahala kepadaku dari musibah itu, kecuali baginya adalah surga. Muslimin dan muslimah, cinta atau sayang itu tidak terlihat. Ada orang mengatakan, aku sayang kamu. Kata-katanya belum tentu dapat diterima dan belum tentu betul. Ada orang menulis, I love you. Aku cinta kamu. Tulisannya belum tentu betul. Karena cinta itu di hati. Di antara pemberian Allah Ta'ala ini yang paling dicintai yang mana?
Yang paling dicintai siapa? Jawabannya berbeda antar satu jamaah dengan jamaah lain. Yang paling cara Allah Ta'ala melepaskan ikatan kecintaan kepada yang paling dicintai adalah satu, timbul permasalahan. Baik dengan kemungkinan berbeda pendapat, ataupun dengan perkara yang boleh menyebabkan retak. Coba sama-sama dirasakan. Ini bukan mengajar untuk cari masalah, tidak. Tapi masalah itu melatih supaya orang itu tidak terlalu bergantung terhadap yang ia cintai. Dari sekian-sekian nih loh, pohon-pohon ya, rumah tangga kita masing-masing. Siapa yang tak pernah masam muka dengan suaminya? Walaupun kalau masam muka, ya jangan hari-hari masam muka, nanti tak ada nikmat berkeluarga. Wajar, karena Allah melatih tempat bergantung istri bukan suami. Allah latih istri bergantung kepada Allah. Hubungan syariatnya istri di bawah suami, artinya penjagaan, pemeliharaan suami. Ya, begitu juga seorang suami terhadap istri. Allah latih bergantungnya adalah kepada Allah. Terus terang saja, ya, tapi nggak usah diucapkan. Kalau ditanya, ingin mati itu suami dulu ke istri dulu. Kalau tanya istri ya, tak tahu Ustaz, suami saya dulu saja. Kalau tanya suami, tak tahu istri saya dulu saja. Ada yang mungkin, tapi ini tak tanya. Sekalian Ustaz, sama-sama. Dan itu ada. Sehidup semati, walaupun rohnya keluar tak sama, tapi di hari yang sama. Istrinya pagi, petangnya suaminya. Intinya adalah Allah melatih supaya ketergantungan itu kepada Allah, maka dengan semuanya itu mesti ada permasalahan yang timbul. Suka dengan barang kemasnya, suka, walaupun itu tak dapat berjalan, tak dapat bicara sekalipun, tapi ada masalahnya, puan-puan. Sama ada masalahnya itu ia tergesa-gesa ingin cepat pergi kenduri kendara. Suami sudah tunggu, dia lupa dia meletakkan rantainya atau gelangnya semalam itu di mana. Dalam ingatannya itu di sana, dicari nggak ada. Dalam ingatannya di almari, dicari tak ada. Memang asalnya di almari, memang asalnya di sana. Tapi Allah Ta'ala menguji, melupakan dia. Semalam itu baru dipakai, kemudian dilepaskan di kereta, sebab singgah di masjid, hendak ambil air wudhu, kemudian sholat. Tapi yang terbaru itu dilupakan oleh Allah Ta'ala, sehingga memori lama yang keluar. Dicari, pusing cari, pening cari, tak jumpa. Tiba-tiba ada di laci ataupun di dashboard kereta. Timbul juga masalah. Ekoran daripada itu, gara-gara gelang masam muka dengan suaminya. Karena suami tunggu lama. Ekoran daripada itu di jalan raya sudah tidak bertegur sapa. Ekoran daripada itu di tempat kenduri kendara pun sudah tidak mesra. Kapan berhentinya jika kita tidak mengambil positifnya? Tapi kalau mengambil positifnya tidak lama.
pasti akan ada yang mulai untuk bicara, ada mulai untuk bermesra, ya. Tapi ada retaknya sebelumnya, itu wajar lah, ya. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah, jamaah ifadillah yafazka, jangan lari dari masalah atau lari dari urusan, hadapi saja. Kalau kita pernah masam ya jangan lama-lama, senyum aja. Susah kalau sudah masam, saya itu susah mau senyum. Kalau susah senyum betul-betul ya senyum olok-olok saja. Senyum olok-olok dulu. Nanti puan-puan senyum olok-olok, puan-puan akan senyum betul-betul. Tak percaya? Puan-puan depan cermin. Kemudian pura-pura senyum. Puan-puan tengok, puan-puan sendiri pura-pura senyum. Nanti puan-puan tengok, puan-puan pura-pura senyum, itu akan jadi senyum betul. Karena saya itu lucu ya kalau senyum. Ya. Saya itu kalau pura-pura senyum, wajah saya jadi begini ya. Nanti kan puan-puan akan punya kesimpulan, ya. Punya kesimpulan bahwa inilah atau itulah cara Allah Ta'ala melepaskan ikatan pada yang paling kita cintai. Karena yang paling kita cintai itu tiba masanya, itu yang paling akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling ya, akan diuji oleh Allah. Maka kadang Allah uji yang ringan-ringan, karena itu bukan paling kita cintai. Kemudian naik lagi, karena itu setengah yang kita cintai. Kemudian naik lagi, itu yang paling kita cintai. Maka wali-wali Allah Ta'ala, yang paling dicintai itu adalah Allah. Maka yang paling dia susah itu jika dia lupa dengan Allah. Kan? Itu sudah melepasi kemanusiaannya, itu sudah melepasi makhluk. Yang paling dicintai itu Allah. Kemudian Allah Ta'ala akan uji juga. Allah Ta'ala akan uji. Apa yang Allah Ta'ala akan uji? Diuji oleh Allah dengan sifat keasliannya manusia yang ada lalai dan lupa. Sekali lagi, sifat keasliannya manusia yang ada lalai dan lupa. Selanjutnya, dalam Sunan At-Tirmizi, dalam hadis itu Allah tidak mengatakan anaknya, sehingga tidak termasuk saudaranya, dan juga tidak mengatakan saudaranya sehingga tidak termasuk bapaknya, dan juga tidak mengatakan bapaknya sehingga tidak termasuk temannya. Tapi Allah mengatakan orang pilihannya atau kesayangannya. Betapa indahnya perkataan ini, karena kalau kamu berpisah dengannya, maka Allah akan menggantikanmu dengan surga. Asal catatannya, engkau bersabar dan mengharap pahala darinya atas musibah itu. Berarti tidak terikat dengan satu kata atau satu orang. Karena tiap orang berbeda yang paling dicintai. Ketika Allah pisahkan, rela dan redo, sabar dan pasrahnya, Allah Ta'ala akan ganti surga. Bawahnya, dalam kitab Sunan At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu abdil mu'min, qala Allah subhanahu wa ta'ala li malaikatihi alladhi qabadu nafsahu wa huwa adra, qabattum ibnu abdil mu'min, qalu na'am ya Rabb, wa huwa a'lam, qala qabattum samrata fuadi, qalu na'am ya Rabb, qala famaza qala abdi, qalu hamidaka wastarja'a, ay qala alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah ibnu li abdi qasran fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Artinya, apabila anak seorang hamba mukmin meninggal, Allah berkata kepada para malaikat yang mencabut nyawanya, yakni Allah lebih mengetahui hal itu, "Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku yang beriman." Dan menjawab, "Ya wahai Allah."
Allah lebih mengetahui hal itu. Allah bertanya lagi, kalian telah mengambil buah hatiku? Mereka menjawab, ya wahai Rabb. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Mereka menjawab, mereka mengujimu dan mengucap istirja, yakni mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku istana di surga dan namakan istana puji. Hadisnya adalah hadis hasan. Titik. Jamaah pengajian kitab Ihfazillah Yahfazka. Saya awali dengan lakaran dasar di mana masuk kita ke dunia itu tidak punya apa-apa, ya, tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak ada apa-apa melainkan sekujur tubuh yang kosong dari pakaian, kosong dari perhiasan, kosong dari segalanya. Ya. Kemudian tumbuh membesar sesuai dengan keperluannya, Allah menyertainya. Bahkan sesuai dengan keinginannya, Allah memberinya. Allah memberi harta, Allah memberi ilmu, Allah memberi pasangan, Allah memberi keturunan. Pemberian Allah Ta'ala ini untuk kita jaga, InsyaAllah, untuk kita pelihara, ya, untuk kita jaga. Ketika penjagaan itu telah jatuh tempo, artinya telah berakhir, maka yang diberikan itu akan kembali kepada pemilik asal, yaitu kepada Allah pemiliknya. Dan keterangan saya ini semoga nanti menjadikan kita tengah-tengah, artinya netral. Walaupun belum mampu tengah di 50-50, ya, karena contoh ya, muslimin dan muslimah, andaikan sebatang kayu ini, ya, ini 1, ini 100, puan-puan. Apabila 100, ini 1, ini 100. Ya. Angka nomor 5, puan-puan sebut tengah. Ya, ini 5 di sini, tengah. Atau puan-puan sebut tepi. Mungkin puan-puan jawabannya adalah tepi. Tapi tengah juga karena di atas 1. Kemudian di sini 195, puan-puan akan kata tepi atau tengah. Mungkin dikata tepi karena dekat dengan 100. Tapi sebenarnya tengah. Maka perkataan saya tengah-tengah itu belum tentu di 50-50. Boleh jadi di 40, boleh jadi di 60. Tapi kita tengah-tengah. Artinya, saat kita merasakan kita itu tidak memiliki apa-apa saat kita ke dunia, kemudian sekarang itu disertai dengan pemberian-pemberian Allah yang kita perlukan atau yang kita inginkan. Bagaimana rasa kita menguruskannya? Apakah berat atau ringan, atau kadang berat atau kadang ringan? Orang tidak pernah merasakan bagaimana beratnya mendidik anak ketika dia belum pernah punya anak. Dan orang itu juga tidak pernah merasakan bagaimana senangnya bermesra dengan anak ketika dia sendiri belum pernah punya anak. Ini kalau urusan anak. Begitu juga dalam urusan jawatan lah. Bagaimana beratnya jadi menteri besar jika dia tidak pernah jadi menteri besar.
Dan juga bagaimana nikmatnya, karena di setiap nikmat pasti ada ujiannya. Bagaimana nikmatnya jadi menteri besar, kemana-mana dikawal, kemana diantarkan, dijaga, ada pengawalnya, ada bodyguardnya, umpama begitu. Itu senangnya, tapi juga ada beratnya. Tinggal kepada kita sendiri. Maka di setiap pemberian Allah Ta'ala pasti mengandungi ujian. Ya, pasti mengandungi ujian. Di saat dilepaskan atau harus dilepaskan. Puan-puan, yang dulu kerja kerajaan, masuk waktu bensin, itu terasa berat ke terasa ringan? Ya, ada dua-duanya. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat itu rasanya ingin tetap menjawab jabatan itu. Dia lupa kalau umurnya sudah 60 tahun. Dia juga lupa kalau ada generasi-generasi yang di bawahnya yang juga ingin kerja. Tapi ada juga yang ringan. Ya, dia lepaskan dengan lapang dada. Karena memang sudah waktunya saya harus melepaskan jabatan saya. Ada juga yang rela untuk pensiun awal. Belum waktunya sudah dilepaskan. Nah, itu beda-beda perasaan dan beda-beda yang dirasakan. Pemberian Allah Ta'ala, belum waktunya dilepaskan, dia rela untuk melepaskan. Seperti pon-ponan, ya, infak, wakaf, amal jariah. Itu belum kewajibannya, tapi dikeluarkan untuk latihan. Artinya untuk kita melepaskan ikatan yang mengikat di dalam diri kita. Satu ketika jika Allah Ta'ala menghendaki untuk lepas tanpa atau belum kita kehendaki. Lepas belum kita kehendaki. Kehendaknya manusia itu belum, tapi Allah berkehendak. Kemudian tetap memuji Allah karena kembali kepada pemilik. Dan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa balasan dari Allah? Allah bangunkan untuknya istana di surga, dan nama istananya itu adalah istana pujian atau Baitul Hamdi. Karena dalam ujiannya itu dia selalu memuji Allah. Dalam ujiannya itu dia selalu berpandangan baik kepada Allah. Nah, sedikit demi sedikit semoga kita dapat mengamalkan yang seperti itu. Ya. Karena apabila muslimin muslimah ini saya suruh atau saya minta, ya, untuk menulis supaya tidak didengar oleh temannya, antara dua, siap mati, belum siap mati. Itu kira-kira jumlahnya mana antara yang sudah siap mati dengan yang belum siap mati. Mungkin yang belum siap mati itu sudah lebih banyak daripada yang siap mati. Artinya belum siap mati kemungkinan masih pikir anak-anak saya masih kecil ya Allah. Hutang saya masih banyak ya, dan lain. Ada yang sudah siap mati, ya. Artinya siap mati, dia sudah siap untuk serahkan kepada Allah. Kalau memang waktunya, umurnya, batasnya sudah sampai, ya Allah, saya sedia. Nah, ini semua jawabannya dari hati muslimin muslimah sekalian. Di bawahnya surga seperti awan putih dan seperti bintang-bintang yang bersinar, seperti mutiara yang bertulis di atasnya istana pujian. Istana ini akan dimasuki oleh lelaki soleh yang redha terhadap musibah yang menimpa kepada anaknya, karena semata-mata mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Untuk pagi ini cukup ini terlebih dulu. Insya Allah minggu depan kita akan sambung dan kita teruskan kembali. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma hdina bihulika ilaika wa akrimna bisidqi ru'yati baini yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian saran datang dari Allah, kekurangan kekhilafan diri saya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.